Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aura Suciarita dengan NIM 207230011 dari kelas 2B Tadris Biologi, Program Studi Tadris Biologi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai struktur penggunaan alat autoklaf di laboratorium. Sebelum masuk ke penjelasan mengenai struktur penggunaan alat autoklaf, akan lebih baiknya kita mengetahui apa itu autoklaf. Autoklaf adalah sebuah alat pemanas tertutup yang digunakan untuk mensterilisasi suatu benda menggunakan uap bersuhu dan bertekanan tinggi 121 derajat Celcius selama kurang lebih 15 menit. Peningkatan tekanan pada autoklaf ini tidak dimaksudkan untuk membunuh mikroorganisme, melainkan meningkatkan suhu dalam autoklaf. Suhu yang tinggi inilah yang akan membunuh mikroorganisme tersebut. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Bagian-bagian pada autoklaf. Yang pertama ada katup uap, digunakan untuk mengeluarkan uap air pada saat proses sterilisasi. Yang kedua, katup pengaman, berfungsi untuk menahan dan mengunci bagian atas penutup alat agar tidak mudah terbuka saat proses sterilisasi. Katup pengaman juga digunakan untuk menjaga jumlah dan tekanan uap yang terkandung di dalam autoklaf. Yang ketiga, elemen pemanas. Di bagian bawah bejana tekan terdapat elemen pemanas super yang berfungsi memanaskan air hingga mendidih sehingga terjadilah uap panas yang mengalir ke seluruh permukaan alat yang disterilkan. Yang keempat, penunjuk tekanan. Berfungsi sebagai penunjuk tekanan dalam autoklaf saat proses sterilisasi berlangsung. Yang kelima, ruangan uap. Berfungsi untuk sterilisasi alat-alat medis dan bahan-bahan dengan uap bertekanan tinggi. Uap ini dapat menembus dan membunuh mikroorganisme, memastikan sterilisasi merata dan aman. Yang keenam, sensor temperatur. Berfungsi untuk memantau dan mengontrol suhu di dalam ruangan sterilisasi selama proses sterilisasi berlangsung. Yang ketujuh, pembatas ruangan. Berfungsi untuk mengatur kapasitas ruang sterilisasi, mencegah kontaminasi silang antara benda-benda yang disterilkan, memastikan penyebaran uap secara merata, dan melindungi operator dari risiko paparan uap panas atau cedera. Cara penggunaan autoklaf: pertama, masukkan air sampai pada batasnya, kemudian elemen atau pemanas yang ada pada autoklaf ini juga harus tenggelam terkena air. Yang kedua, masukkan semua alat dan bahan yang akan disterilisasi ke dalam autoklaf. Kemudian tutup autoklaf dan selang tabung udara yang ada pada tutup dimasukkan pada semacam lubang yang ada pada autoklafnya. Kemudian kunci tutup autoklaf secara silang dan bersamaan. Kunci sampai benar-benar rapat dan apabila perlu menggunakan tang saat menguncinya. Kemudian di sini ada dua katup, ada katup pengeluaran dan katup keamanan, di mana nanti pada waktu tekanan pada autoklaf cukup tinggi, maka katup keamanan akan berbunyi atau akan ada ledakan. Kemudian sambungkan kabel ke listrik lalu hidupkan autoklaf.
Untuk katup pengeluaran, kita buka sampai di dalam autoclave terjadi proses pemanasan. Setelah terjadi proses pemanasan, di dalam autoclave, kedua katup tadi kita tutup baik katup pengeluaran maupun katup keamanan. Lalu kita tunggu indikator yang ada pada autoclave ini berjalan naik sampai mencapai batas 0,15. Di titik inilah kita mulai berhitung sampai 15 menit. Lepaskan kabel dari listrik, kemudian tunggu indikator menunjukkan angka 0 terlebih dahulu, baru kita buka katup yang ada pada autoclave. Jika tidak, maka akan terjadi ledakan pada autoclave. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Maaf jika ada salah dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.